Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang di video sejarah. Kali ini membahas kekuasaan Belanda di Indonesia. Di antaranya melalui sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Sejak awal masa kekuasaannya, kondisi perekonomian Belanda maupun tanah jajahannya sedang dalam masa krisis. Karena mereka banyak mengeluarkan dana untuk membiayai perang. Pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki krisis ekonomi yang mereka alami. Lalu, tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan sistem ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian Belanda di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Van den Bosch berprinsip bahwa tanaman jajahan adalah sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin untuk memenuhi keuntungan penjajah. Sistem penanaman menurut Van den Bosch diberlakukan dengan memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi, atau disebut kultur stelsel atau tanam paksa. Secara umum, tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasar dunia, seperti kopi, tembakau, dan tebu. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa diatur dalam negara tahun 1834 nomor 2. Berisi petani harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah yang dipakai untuk tanam paksa bebas dari pajak. Dalam pelaksanaan sistem tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting. Sebagai petani dan penghubung dengan pemerintah Belanda, para penguasa pribumi diberi bonus atau disebut dengan kultur prosenten oleh pemerintah Belanda. Semakin besar setoran hasil pertanian yang diberikan oleh pemerintah Belanda, semakin besar pula kultur prosenten yang didapat penguasa pribumi. Oleh karena itu, demi mendapatkan kultur prosenten yang besar, para penguasa pribumi memaksa para petani untuk menanam sebanyak-banyaknya. Adanya kultur prosenten yang didapat oleh penguasa pribumi memicu banyak terjadinya penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa. Penyelewengan tersebut diantaranya tentang luas tanah. Menurut ketentuan, seperti yang tadi sudah disebutkan, tanah pertanian yang digunakan untuk keperluan tanam paksa tidak melebihi dari 1/5 luas tanah pertanian yang dimiliki petani. Namun dalam pelaksanaannya lebih dari 1/5 bahkan lebih dari setengah luas tanah milik petani digunakan untuk tanam paksa. Dapat dikatakan pelaksanaan sistem tanam paksa umumnya tidak sesuai dengan ketentuan, baik dari segi luas tanah, penanaman, dan sebagainya. Sistem tanam paksa telah melanggar hak-hak asasi manusia karena membawa penderitaan bagi rakyat pribumi. Sementara itu, Belanda telah mengurung keuntungan dan kekayaan berlimpah dari Indonesia atau tanah Hindia Belanda. Mulai dari tahun 1831 sampai dengan 1877, kekayaan Belanda mencapai 830 juta gulden. Karenanya, utang-utang di VOC dapat dilunasi dan benteng-benteng dapat dibangun kembali. Sistem tanam paksa memang telah memperbaiki perekonomian Belanda. Namun, pelaksanaannya yang tidak manusiawi ini menimbulkan pro dan kontra di antara elit politik Belanda. Elit politik Belanda yang pro terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok liberal. Sedangkan elit yang kontra terhadap sistem tanam paksa adalah kelompok konservatif. Secara berangsur, sistem tanam paksa dihapus dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal.
di mana kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan pihak swasta, sehingga disebut juga dengan sistem usaha swasta. Dalam pelaksanaannya, penerapan sistem usaha swasta ini tetap membawa penderitaan bagi rakyat Indonesia karena pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan. Di samping harus melakukan kerja paksa, rakyat juga harus membayar pajak. Sedangkan hasil pertanian mereka menurun, rakyat pribumi tetap hidup menderita. Sekian pembelajaran hari ini, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.